Begini Mas Budi, sebelumnya saya sampaikan juga ya bahwa saya ini kan bukan pengamat, bukan Betul ya. intelektual, bukan bukan apa akademisi lah. Karena tertolong oleh banyaknya medsos inilah, maka kita bisa ngomong kan. Iya, betul. Alhamdulillah juga lah zaman seperti ini, gitu. Nah, dari tema itu sebenarnya saya pikir itu kebalik Mas. Iya, Kalau menurut saya. terbalik ya. Jangan kebalik. Jadi kalau saya pertanyaannya, pertanyaannya adalah, bisakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi dipecah oleh Megawati kan gitu? Oh, Karena bola-bolanya ini ada di Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bukan di Bu Megawati. Kita bukan mengatakan Bu Megawati sudah selesai, mm-mm. tapi dalam proses kemarin sebelum Pilpres terus pasca Pilpres, ini kan keributan-keributan di ranah politik sosial ini kan luar biasa. Ya. Makanya saya selalu membalancing itu supaya kita tidak terlalu masuk di pusaran-pusaran yang tidak baik itulah gitu. Mm-mm. Karena apapun yang kita sampaikan ini kan ditonton anak-anak muda, anak-anak kita yang punya kans untuk memimpin bangsa ini ke depan gitu kan. Ya. Orang-orang tua seperti saya ini kan sudah bawa kemenyan semua gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang harus disadari. Jadi kembali lagi kepada tematik itu bahwa kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai bisa dipecah Megawati, sia-sia perjuangan itu. Mm. Ya, 10 tahun jadi dua kali menjadi rival di Pilpres. Kemudian Pak Prabowo menjadi tim di kabinetnya Pak Jokowi. Itu kalau nggak ada kejembaran hati dari Pak Prabowo, itu kan menggegerkan dunia konon gitu kan. Mm. Seorang rival di Pilpres bisa jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Menteri strategis pula ya kan? Strategis pula, duitnya banyak pula di situ gitu. Iya. Ya, itu sebuah perenungan panjang kalau Mm. dia tidak sebagai seorang kesatria. Jadi saya katakan bahwa dua orang ini kesatria Indonesia yang merepondasi, saya ulangi, merepondasi untuk Indonesia ke depan. Mm. Jadi kalau kita katakan ada nanti 2035 menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas, sekarang sudah kelihatan Mas Budi. Mm. Iya kan? Nah, di sisi Pak Jokowi, bayangin bekas rival diangkat jadi menhan. Mm. Kok nggak takut jadi kudeta gitu kan? Iya kan? Punya angkatan, punya prajurit, punya duit 56 triliun. Gitu. Itu kalau nggak seorang yang punya keyakinan dan keikhlasan tinggi, itu tidak akan mungkin terjadi. Bu Mega kalah saja mutung, gitu kan? Dengan Pak SBY nggak omongan. Udah Sekarang 20 nambah tahun. lagi. Nah, 20 tahun. Bahkan upacara bendera bekas presiden yang dia sendiri ngakui, tapi Mm. nggak pernah datang ke istana untuk acara 17 Agustus. Mm. Apakah itu contoh yang baik? Gitu kan? Itu bukan contoh yang baik buat anak-anak kita. Saya selalu mengatakan itu, ya itu fakta gitu. Nggak usah mengada-ngada. Pak Iyas, Saya katakan, jalannya tersedia nggak Pak Iyas untuk Bu Mega ini bisa memisahkan atau memecah antara dua kesatria yang istilahnya Pak Iyas tadi? saya pikir sulit menurut saya. Mhm. Tapi tidak tahu karena ini politik dan apapun bisa terjadi besok lusa ya. Mhm. Tapi dengan gesturnya Pak Prabowo yang selalu mengatakan bahwa bahkan dia mau mencalonkan jadi presiden di 2024 aja atas restu Pak Jokowi. Atas restu Berapa ya. atas restu Pak Jokowi itu catatan loh maksudnya. Jadi dia meminta restu pada Pak Jokowi. Itu juga disampaikan oleh kemanakannya kan Saraswati Ya. kan. Di Mhm. meja makan keluarga Pak Prabowo bicara itu. Berarti kan itu dari hatinya dia. Betul. Belum lagi proses Gibran menjadi wapres. Kan kita sama-sama tahu, Mas. Itu bukan proses yang bisa simsalabim kan. Ditawarkan dulu ke PDI konon, nggak diterima di sana sini. Bagaimana Pak Prabowo, apa Pak Jokowi berusaha dari awal agar Ganjar bisa disandingkan. Tapi kan nggak mau karena waktu itu elektabilitasnya tinggi kan gitu kan. Nah, ini saya pikir ada catatan yang ada benang merahnya juga dengan apa?
dengan batu tulis. Mhm. Jadi kalau saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Ya kan? Dia kan dijanjikan akan didukung di 2014. Nggak tahu Pak Jokowi nongol. 2019 Pak Jokowi terus. 2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Mhm. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Hutang janji itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati